ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Ma'alim fi Thariq Thalabil Ilm di berkaitan penyair, masih berkaitan dengan Thalibul Ilm dan Qiyamul Lail, penuntut ilmu dan salat malamnya. Kembali kita ingatkan bahwasanya jiwa seseorang itu tergantung pada kebiasaan dia. Kalau dia betul-betul menjaga dirinya, maka Allah akan menjaganya. Kalau dia betul-betul berusaha untuk bersabar, maka Allah akan membuat dia bersabar. Kalau merasa dirinya cukup, maka Allah akan membuatnya itu cukup. Ya, maka mindset itu harus dibentuk. Ya, sebagaimana qiyamul lail, salat malam itu diawali dari mindset. Ketika tidak dapat mindsetnya, tidak tahu fadilahnya, tidak menyadari keutamaannya, maka akan sulit istiqamah untuk qiyamul lail. Dalam sebuah syair dikatakan, wan nafsu katifli in tuhmilhu shabba alaik, shabba ala hubbir radha'i wa in tuftinhu yanfatin. Jiwa itu seperti anak kecil. Jiwa itu seperti anak kecil. Ya. An-nafsu katifl, jiwa itu seperti anak kecil. Bagaimana kiasan tersebut? Kiasannya, jika engkau tuhmilhu, jika engkau mengabaikannya, maka akan terbiasa untuk menyusu. Jadi anak itu kalau dibiarkan terus menyusu, ya, diabaikan, ya, dia akan terus aja nyusu. Nggak ada perkembangan untuk makan gizi lain. Kemudian kalau misalnya wa in tuftimhu yanfatim, kalau engkau menyapihnya, sapih, fitam, maka ia pun akan berhenti menyusu. Ya. Jadi istilah sini infitam, yaitu berhenti menyusu. Bahasanya disapih. Dan anak bayi tentu ketika proses penyapihan menuju penyapihan total, ya, itu harus di-training untuk tidak menyusu. Dan itu masa-masa yang sebenarnya tidak ringan bagi bayi itu sendiri ataupun bagi ibunya, bahkan bagi bapaknya, karena rewel bayinya. Tapi itu demi kemaslahatan dia, dipaksakan untuk terbiasa tidak menyusu sebelum beranjak 2 tahun. Ya, makanya Fatim dia akan berhenti menyusu. Ya. Jiwa itu seperti itu. Dan ada suatu penyakit yang disebut hubbur riasah dan hubbus syuhrah yang membuat jiwa itu rakus, sehingga tidak berhenti untuk mencari-cari dunia dan pujian. Sampai ada suatu hadis Nabi SAW, kaitannya ini dengan radha', penyusuan, dan dengan infitam, penyapihan. Innakum
satahrisuna 'alal imarah, kata Nabi SAW. Kalian itu akan berhasrat mencari kekuasaan. Imarah, kekuasaan. Ini hadis yang populer untuk mentahdzir orang-orang yang haus kekuasaan dan orang yang berkecimpung di politik demi kekuasaan. Innakum satahrisuna 'alal imarah. Ini kata Nabi, satahrisun, saat di sini menunjukkan akan. Tahrisun, berhasrat. Kalian pasti akan berhasrat untuk imarah, yaitu kepemimpinan, dan tidak puas dengan apa yang ada dari dunia. Pengen kepemimpinan, dan kepemimpinan, orang yang nyari pemimpin pasti nyari dunia. Ya. Wa innama satakunu nadamatan wa hasrah. Dan imarah itu, riasah kepemimpinan, itu justru akan menjadi nadabah dan hasrah, yaitu penyesalan. Fa ni'matil murdi'atu wa bi'satil fatimah. Nah, di sini ada radha' dan ada infitam. Fa ni'matil murdi'atu wa bi'satil fatimah. Ya, ni'matil murdi'ah, betapa nikmatnya menyusu ketika itu. Wa bi'satil fatimah, dan betapa sengsaranya untuk infitam, salam, untuk berhenti menyusu. Bisa dipahami sini. Lafal Nabi SAW luar biasa ini, ya. Ni'matil murdi'ati, ni'matil murdi'atu wa bi'satil fatimatu. Dan ini bagian dari masalah kejiwaan. Jadi syarat dari Nabi SAW dari kita, innakum satahrisuna 'al imarah. Kalian akan betul-betul mencari kepemimpinan. Ada orang-orang yang haus kekuasaan. Wa innaha satakunu nadamatan wa hasrah. Dia akan, kekuasaan itu akan menjadi nadamah, penyesalan betul-betul. Ya. Karena amanatnya besar dan di akhirat itu akan banyak hisabnya. Maka kata Nabi SAW yang berkaitan dengan adanya korelasi antara kejiwaan seseorang dengan hubbur riyasah, cinta kepemimpinan, cinta syuhrah, cinta dunia politik, dunia kepemimpinan, cinta uang dan seterusnya. Cinta dunia itu, terutama kepemimpinan, ni'matil murdi'atu wa bi'satil fatimah. Antum harus ingat terus kalimat itu. Karena ini kalimat nabawiyah dari Nabi SAW. Ni'matil murdi'ah, seindah-indahnya penyusu itu orang yang mencari kepemimpinan. Wa bi'satil fatimah, seburuk-buruknya orang yang mau disapi itu orang yang lepas dari kepemimpinan. Artinya apa? Kata para ulama, fabidayatuha mumaddahatun wa muhabbabatun linnasi fid dunya. Permulaan kepemimpinan itu dipuji dan dicintai oleh orang-orang di dunia. Fayakunul amiru karudhi'il ladzi tughadhihi ummuh. Maka sang amir, pemimpin, itu seperti bayi penyusu, bayi yang menyusui, yang disusui oleh ibunya, ibu susunya atau ibunya. Wahia al-imarah, dan ibu penyusu ini adalah kepemimpinan, riasa, imarah, pangkat kepemimpinan, itu ibu. Yang mana kepemimpinan itu menyusui dia, membuat dia tuh dapat apa-apa yang dia inginkan dari susu itu. Dan antum kalau melihat anak kecil yang masih nyusu, lapar sedikit minta susu, sampai nangis bahkan, kekanak-kanakan. Dan pemimpin yang haus akan imarah, kepemimpinan, seperti ini sebenarnya hakikatnya. Itu kejiwaannya sebenarnya nggak benar, cinta dunia dan goncang, ya. Walakinnaha fil qiyamati bi'satil fatimah. Tetapi di hari kiamat
itu akan menjadi seburuk-buruk akibat. Ya, jadi bahkan di dunia, bukan hanya di akhirat. Bi'satil Fatimah. Wa fid dunya aidan takunu 'aqibatuha madmumatan bil 'azli aw al qatl aw ghairiha. Bahkan di dunia akibatnya itu tercela dengan adanya azl. Azl itu pemakzulan. Kalau bahasa kita pemakzulan itu apa? Pemakzulan itu dicopot dari jabatan itu. Dan presiden atau pemimpin dicopot dari jabatan itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan setelah tadinya semua dapat. Namun ketika dimakzulkan, diasingkan atau dipisahkan di jabatan, sakitnya luar biasa. Awil qatl atau dibunuh. Ya. Itu khusus untuk orang yang punya hirs terhadap imarah, yaitu hasrat yang kuat untuk menguasai dunia ini, daerah dan semisalnya. Gitu. Makanya ketika mereka berada di awal kepemimpinan itu seolah-olah semua nikmat. Semua nikmat. Karena apa? Ni'matil murdi'ah kata Nabi SAW. Betapa nikmatnya si bayi ini yang sedang menyusu dengan lahapnya. Tapi endingnya bad ending. Semua pemimpin dunia yang haus akan kekuasaan itu bad ending. Dan tidak ada yang celak, tidak ada selamat dari celak. Itu dunianya. Kalau tidak taubat, di akhiratnya itu fabi'sal Fatimah. Fatimah di sini bukan Fatimah anak Nabi SAW, tapi Fatimah di sini adalah bayi yang sedang disapih. Setidak enaknya bayi disapih yaitu pemimpin yang dimakzulkan atau pemimpin dicopot jabatannya atau pemimpin yang selesai jabatannya. Kadang pemimpin yang mau selesai jabatannya panik kemudian membuat keputusan-keputusan yang kalau bisa semua hal itu direngkuh sebelum saya selesai dari jabatan saya. Bukankah itu bisa terjadi? Bisa sangat, dan bahkan itu umumnya pemimpin dunia seperti itu. Kenapa? Dan kadang keputusan yang diberikan itu keputusan yang sangat zalim, bahkan orang yang tidak bersalah itu terjerat kematian. Lihat bagaimana Firaun. Kenapa keputusan Firaun mereka pasukannya membunuh yadbahuna abna'ahum, ya, membunuh anak-anak laki-laki Bani Israel dan membiarkan anak perempuan Bani Israel hidup. Berawal dari mimpinya Firaun. Karena haus akan kekuasaan. Karena mimpinya ini ada seorang laki-laki yang tumbuh di kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaannya. Lihat. Orang yang merasa ni'matil murdi'ah, yaitu ketika dia haus kekuasaan, itu menyusuk dari bunda yang disebut kekuasaan ini sebagaimana bayi menyusuk dari ibunya. Kehilangan susu itu khawatir luar biasa, kekanak-kanakan, akhirnya membuat keputusan-keputusan seperti itu, ya. Dan pada endingnya kematiannya Firaun antum tahu sendiri. Bi'satil Fatimah, dilepaskan dari jabatannya oleh Allah Azza wa Jalla dengan seburuk-buruk keadaan, sengsara, ya. Bahkan mau beriman pun nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla karena sudah melihat azab, sudah melihat malaikatul maut, maka nggak diterima. Nauzubillah min dzalik. Maka jiwa itu seperti ini. Jiwa antum, jiwa kita itu seperti bayi yang menyusuk. Kalau antum biarkan dia menyusuk dengan keadaan yang dipermudah, maka pelayar yang tangguh tidak akan pernah terlahir di lautan yang tak berombak. Ya enggak? Kata mereka begitu. Bukankah begitu, Daeng? Biasanya orang Sulawesi itu bisa melayar, ya. Begitu. Nah, jika seseorang menyapih jiwanya, ya, memutuskan jiwanya dari keadaan zona nyaman, maka ia pun akan berhenti bermanja-manja dengan itu. Bisa. Seseorang ketika melepas diri dari zona nyaman tidur demi qiyamul lail, dia biasakan itu, maka dia akan terbiasa dan akan terputus dari tidurnya dengan mudah kalau dia membiasakan diri. Bahkan mungkin pada sebelum tidur dia sudah kangen, rindu, ingin qiyamul lail nanti. Kita biasanya baru rindu akan qiyamul lail ketika ada problem. Itu masih bagus lah daripada nggak sama sekali.
Tetapi orang-orang yang dia candu akan qiyamul lail, maka dia menyusu dari indahnya qiyamul lail, maka ini radha'ah, penyusuan yang terbaik. Yang mana badan itu biasanya punya alarm tersendiri untuk bisa membuat dia bangun. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis hafizallah, wa min tarifi ma ruwiya 'anil A'mash rahimallahu taala fi hadzal maqam wa huwa yadullu 'ala zuhdihi wa wara'ihi. Di antara riwayat yang tarifah atau riwayat yang mengagumkan yang diriwayatkan dari Al-A'mash tentang Al-A'mash dalam masalah ini, dan hal itu membuktikan kezuhudan dan kewaraan Al-A'mash. Zuhud dan wara, apa artinya? Zuhudnya Al-A'mash dan wara'nya Al-A'mash. Zuhud itu adalah tidak menjadikan dunia masuk ke kalbunya. Itu zuhud. Sekalipun dunia di genggaman tangan, tapi tidak sampai di dekapan hati, itu zuhud. Adapun wara', maka wara' di sini maksudnya adalah yaitu berhati-hati. Berhati-hati. Nah, mana yang lebih tinggi? Ya semuanya baik. Cuman perbedaannya zuhud dengan wara'. Zuhud itu masih mengkonsumsi yang mubah selama tidak berlebih. Adapun wara' itu saking hati-hatinya sampai merasa tidak perlu yang mubah karena khawatir yang mubah menjadi berlebih. Itu lebih detail lagi untuk wara'. Wara' itu adalah sikap hati-hati. Saking hati-hatinya maka dia tidak mengambil yang mubah, hanya mengambil yang sunnah, apalagi yang wajib. Saking apa dia tidak mengambil yang mubah? Bukan mengharamkan yang mubah, tapi karena khawatir dengan mubahnya ini jalan menuju ke haram. Saking takutnya, saking khawatirnya. Maka Al-A'mash dikenal dengan zuhud dan wara'nya, yaitu dunia tidak sampai ke hatinya dan sikap hati-hatinya terhadap yang haram. Maka kemudian apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, ini lebih enak kah? Lebih enak Pak? Yang belakang kedengaran? Enak? Enakan gini apa yang tadi? Semuanya enak ya, asal Anda yang ngomong ya. Kalau Anda yang mau ngomong gak enak. Ya. Ma dzakarahu Az-Zahabi fi Siyar A'lam an-Nubala wa nassuhu, dan nasnya adalah qala Al-A'mash. Al-A'mash berkata, balaghani anna ar-rajul idza nama hatta yusbih tawarrakahu syaitan fabala fi udhunih. Kata Al-A'mash, telah sampai kepadaku bahwa apabila seseorang tidur hingga pagi tiba sampai hatta yusbih, sampai pagi tiba, maksudnya ia tidak mengerjakan salat malam, maka ia tawarrakahu syaitan. Syaitan akan duduk tawarruk. Ya, duduk tawarruk itu gimana? Kan ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk. Iftirash itu yang tegak kalau nggak salah ya. Ya, tawarruk itu yang kayak gini ya. Jadi didudukin oleh syaitan dengan duduk tawarruknya syaitan. Fabala fi udhunih, dan syaitan itu mengencingi telinganya. Ini sebenarnya kalau ada hadis seperti ini hadis yang berkaitan dengan tidak bangun ketika sholat subuh. Namun Al-A'mash membawanya ke qiyamul lail, lebih ini lagi gitu loh. Lebih derajatnya lebih detail lagi, lebih tinggi lagi. Wa ana ara annahu qad salaha fi halaqil lail, dan sungguh aku telah melihat setan semalam, ia telah membuang kotorannya di dalam tenggorokanku. Dan katanya wa dzalika annahu kana yas'al. Ketika itu Al-A'mash terkena penyakit su'al, yaitu sedang batuk-batuk. Karena dia batuk-batuk, maka dia beralasan adalah enggak usah qiyamul lail. Maka dia pun menganggapnya ini dari syaitan. Maka syaitan membuang kotoran di tenggorokan saya, sehingga saya itu beralasan untuk tidak qiyamul lail. Subhanallah. Padahal kalau kita ya, jangankan batuk kering, bukan batuk kering, batuk biasa aja, gitu aja, nggak jadi qiyamul lail. Enggak. Batuk sedikit, nggak jadi ke masjid. Ya, bukan berarti maksudnya ada orang yang memang batuk menular itu jangan ke masjid. Bisa, itu ada kaidah fikihnya boleh. Tapi kerap kali memang ya syaitan membuat kita itu menunda sesuatu atau
menutup dari amalan. Walaupun itu amalan sunnah. Ya, walaupun itu amalan sunnah. Ini bagaimana ulama salaf itu bersikap seperti ini, padahal ini bukan amalan wajib pada asalnya. Kemudian waqala Abu Khalid, berkata bapaknya Khalid, Zakar al-A'mash hadis. Al-A'mash menyebutkan sebuah hadis. Zakar rajulun bala syaitanu fi udhunihi. Dalam hadis itulah lelaki yang mana setan mengencingi telinganya. Kemudian faqal berkata Al-A'mash, ma ara aini amishtu illa min kathrati ma yabulu syaitan fi udhuni. Menurutku tidaklah mataku itu kabur penglihatannya melainkan karena banyaknya syaitan mengencingi telingaku. Wa ma adhunnu fa'ala hadha qat, dan aku tidak menyangka ia melakukan hal ini sedikit pun. Maka Adz-Dzahabi berkata, yuridu anna al-A'mash kana sahiba lailin wa ta'abbud. Maksudnya bahwa Al-A'mash adalah orang yang terbiasa menghidupkan malam dengan ibadah. Ya. Ala kulli hal di sini Al-A'mash termasuk ahli zuhud yang memang memperbanyak ibadah malamnya secara sirri. Dan musuhnya adalah syaitan itu sendiri, yang menganggap bahwasanya apapun yang menghalangi dia dari qiyamul lail, maka itulah syaitan. Walaupun itu hanya berupa umbel atau riak di tenggorokannya. Kalau itu membuat dia tidak jadi salat malam, maka itu baginya adalah kotoran dari syaitan. Kemudian sabi'an, di antara yang mimma yu'inu ala qiyamil lail biiznillah, di antara hal yang dapat membantu kita mendirikan salat malam dengan izin Allah adalah ittikhadul asbab allati tamakkana talibul ilm wa ghairuhu min al-qiyam min an-naumi lis-shalah, yaitu di antara sebabnya ambillah cara yang memungkinkan penuntut ilmu allati tumkinu talibul ilm, ya, yang memungkinkan penuntut ilmu dan selainnya untuk bangun dari tidur guna mendirikan salat. Wa min tilkal asbab, di antara sebab-sebab itu, al-awwal, yang pertama, tawqitus sa'atil munabbihati 'ala al-waqti alladhi yuridu al-istiqadha fihi. Memasang alarm pada waktu yang ia hendak bangun saat itu. Taib. Apakah alarm yakfi? Cukup enggak alarm kira-kira? Bagi sebagian orang la yakfi. Sama sekali enggak cukup. Hatta alarm berkali-kali. Repeated. Bagi bapak yang mungkin Masya Allah, karena angkatan tua itu Masya Allah. Bahkan alarm itu bunyi karena antum bangun pak. Jadi alarm ini kaget itu. Ya udah saya. Jadi alarmnya antum sendiri. Bapaknya udah pulang, alarmnya malu sendiri dia, gitu kan? Nah, sebenarnya kalau mindsetnya menutup alarm itu, mau alarm kayak gimana kayak tetap aja tidur. Ya enggak? Kalau dulu pakai jam waker, paginya kemudian hancur tuh jam wakernya. Dibanting, kesal. Karena mindset. Iya. Dan juga pengaruh makanan sebenarnya. Pengaruh gula. Itu bisa membuat kita itu susah salat malam. Benar. Ya. Ya, sebenarnya ya kita makannya sekarang konsumsinya itu membuat apa-apa berat ya. Dan nyenyaknya tidur kita itu bukan karena stamina yang sudah terkuras, bukan. Tapi karena keberatan anggota badan. Karena kalorinya enggak terbuang, karena ini, karena itu, jadi berat. Ya, berat. Kalau dikatakan bahwasanya seorang pria itu kemakmurannya ada di bentuk perutnya yang menonjol, Anda sebenarnya malu. Itu kemakmuran dari segi apa? Kolesterol dan gula. Kalau itu enggak enak disebut makmur. Makmur itu adalah ketika dia bisa menjalankan ketaatan mau gimana kayak bentuk tubuhnya. Karena kadang-kadang seorang pria yang memang dari brojol udah calon kurus sampai tua kurus itu enggak masalah. Yang terpenting dia tetap makmur dengan ibadah gitu. Ya sayangnya dulunya sebelum nikah itu rajin salat malam. Namun setelah nikah maju perutnya, kemudian mulai kadar gula naik, kolesterol kena juga pas cek darah, cek darahnya juga dan seterusnya, akhirnya apa? Males.
keberatan untuk itu semua. Ya. Kemudian menumpuk lemak-lemak di beberapa bagian tubuhnya sehingga kalau tidur ngoroknya minta ampun. Lebih serius, ya. Jam waker aja kalah dengan ngoroknya. Ya, dia ngorok, dia menjadi waker sepanjang malam sampai jam waker aja ngalah. Iya. Gitu. Itu waker alami yang semua orang bikin bangun semua orang. Tapi ownernya nggak bangun. Karena apa? Karena lemak, kadar gula dan seterusnya. Makanan. Kalau kita lihat orang-orang qaimin itu siangnya shaimin. Orang qaimin siangnya shaimin, apa artinya itu? Jangan ingatnya qanidin terus. Qaimin siangnya shaimin, rata-rata gitu. Yang rajin berpuasa itu lebih mudah untuk bisa qiyamul lail. Rata-rata gitu, benar? Yang rajin puasa lebih mudah untuk qiyamul lail. Insyaallah. Selama ikhlas. Dan juga karena faktor tubuh juga, Pak. Ini teman-teman kedokteran mungkin insyaallah tahu. Hanya saja sayangnya sebagian dokter itu tidak mau membuka sebagian orang fitness, dokter dan seterusnya, itu mereka hanya membahasakan puasa, tidak melanjutkan dengan ilmu tentang puasa itu sendiri gitu loh, secara syariat. Ya ala kulli hal. Berarti ini di antara tauqid, memasang alarm pada waktu yang hendak bangun saat itu, tapi itu bisa percuma kalau ternyata azamnya nggak kuat. Kalau ternyata mindsetnya itu masih mindset anti alarm. Ada kok yang udah pasang alarm tapi azamnya kurang kuat, alarm ini tetap nggak dengar. Walaupun dia udah baca doa loh, saya udah baca doa ayat kursi, semua udah saya baca sebelum tidur, tapi nggak bangun. Berarti penyebabnya adalah tubuhnya, mindsetnya udah terbangun, pengen bangun, tapi tubuhnya itu enggan. Kenapa? Karena mindsetnya bertentangan sama tubuhnya. Artinya apa? Biasanya seperti ini yang dia itu makan apa aja dihabok gitu loh. Nafsu yang ada di tubuhnya itu selalu diturutin oleh mindsetnya, oleh jiwanya. Ya, maka ketika mindsetnya udah terbangun, ayo kita bangun malam, fadilahnya besar, kita ada problem banyak, kita minta sama Allah, itu udah kesadaran ada. Tapi kesadaran hati itu tidak membangunkan jiwa, tidak membangunkan tubuhnya. Karena tubuhnya ini terbiasa dengan apa? Dibiasakan untuk dibiarkan kayak bayi menyusui, dibiarkan aja terus, dibiarkan enak. Sehingga ketika sekali ada cita-cita yang tidak mengenakan badan gak menurut. Berarti yang harus dibenarkan di sini adalah apa? Pola makannya, olahraganya dan seterusnya. Begitu. Mindsetnya udah bagus. Bahkan muslim mana sih yang nggak suka qiyamul lail? Maksudnya muslim mana sih yang nggak tahu qiyamul lail itu bagus? Rata-rata tahu. Bahkan orang ahli maksiat pun yang pernah qiyamul lail dan pernah menangis di hadapan Allah di qiyamul lail, dia juga kangen kok dengan itu. Tapi ada kalanya tubuhnya itu nggak setuju dengan jiwanya, dan selama ini jiwanya itu kalah dengan nafsu tubuhnya. Akhirnya khalas, mindsetnya kalau ya udah seperti itu. Maka makanannya harus dipelihara. Bukankah begitu, Khalid? Tadi Bapak Antum ada sini, Abu Khalid, insyaallah. Atsani al-ittisal al-hatifi al-mubarmaj, menghubungi layanan program telepon, tapi itu enggak perlu ya itu. Di zaman beliau nulis ini era 90-an sana. Jadi sekarang enggak perlu kayak gitu. Ya. Tapi ini manual semua ya, alarm. Enggak ada istri disebut di sini. Kalau ada istri, ini berarti wasiat nih untuk bujang semua ini. Kalau misalnya ada istri yang jadi alarmnya. Ternyata istri lebih parah. Nah ini susah kalau istri lebih parah. Ya, kalau istri lebih parah ya susah. Ternyata istrinya asyaddu ngorokan minhu, lebih besar lagi ngoroknya daripada dia. Nah ini susah lagi. Jadi satu kasur itu sahut-sahutan. Iya, anaknya saya begadang itu anaknya. Malah anaknya yang begadang, anaknya yang sahur kemudian nggak ini. Bapak ibu ngorok semua, anaknya bingung nih apa kok.
Ya. Berarti harus sadar nih dua-duanya nih. Mending satunya lah yang sadar kemudian membangunkan pasangannya daripada dua-duanya kayak gitu. Paling bagus dua-duanya sadar, saling membangunkan gitu loh. Bangun bareng, ya, bangun bareng. Ini masya Allah. Ya. Jadi baik istri atau suami, siapa yang bangun duluan, berikan pembangunan atau apa namanya, jadilah alarm untuk pasangannya. Nah itu lebih afdal. Karena alarm dari jam itu dia tidak mengambil pahala alarm itu dari jam. Tapi kalau orang yang menjadi alarm dapat pahala dia membangunkan. Maka dalam hadis juga disebutkan kan mencipratkan wajahnya dengan muka dengan air gitu, cipratin. Wah, itu romantis yang hakiki itu. Romantis tuh bukan cuma ada lilin makan berdua bareng ya. Udah gitu dong romantis, enggak. Romantis yang lebih afdal ada yang seperti ini, dibangunin. Sayang bangun. Enggak bangun, dicipratin pakai air. Cok. Wah. Ya, enggak bisa juga pakai air keras. Enggak mungkin lah. Enggak bisa agak kencang lagi dicipratin lagi. Wah. Tapi kalau yang mindsetnya duniawi susah. Makanya pernah ada sarankan ke orang-orang, kalau antum punya anak atau suami atau istri, kalau misalnya dibangun dengan cara apapun enggak mau bangun qiyamul lail atau enggak mau bangun subuh, coba sekali-kali antum pasang kelentongan di rumah itu. Terus tiba-tiba tong maling, insyaallah bangun. Bukan hanya suami anti yang bangun, tetangga qiyamul lail semua insyaallah. Mana malingnya? Bangun semua insyaallah. Kenapa? Dunia. Karena maling ini kaitannya dengan apa? Kehilangan harta. Bukan kehilangan waktu sholat. Itu orang akan betul-betul baru mereka akan worried, panik, atau ada attention yaitu perhatian terhadap hal ini. Karena apa? Karena ada dunia yang takutnya bakal hilang. Baru ketika seseorang takut kehilangan dunia, dia baru bangun. Maka disinilah kita lihat ternyata yang menghalangi qiyamul lail itu juga diantaranya cinta dunia dan maksiat. Nah, gitu. Tapi kemudian yang ketiga, berpesan kepada salah seorang yang ia kenal, sahabat atau saudara, untuk menelponnya, khususnya mereka yang bangun ketika azan fajar pertama dikumandangkan. Nah, ini dulu. Sekarang ya gimana antum minta sama teman antum, akhi tolong bangunin anda nanti pas jam 3 ya. Antum gak punya istri tak? Punya. Ya udah istri antum yang bangunin. Istri anda malah lebih parah daripada akhi. Cari istri lain lagi. Nah itu dia, makanya susah, lebih susahnya satu aja kayak gini, bongsornya dua. Ya. Gimana? Ini untuk bujang, makanya ini untuk bujang. Kalau untuk istri, minta sama istri. Alarmin kamu, jam saya alarmin, dua-duanya alarmin. Ya, siapa yang duluan bangun dia bangunin gitu. Muskilannya kalau dua-duanya enggak bangun itu repot. Ya. Dan sebab-sebab lainnya masih ada yang dapat Anda upayakan. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa akhtimu hadzal mabhatha bima dzakarahu al-Imam Ibnu Muflih. Naqlan an Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Kami menutup pembahasan ini dengan apa yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Muflih al-Hanbali rahimahullah. Ibnu Muflih itu ada dua di mazhab Hanbali. Tapi Ibnu Muflih yang dimaksud di sini adalah muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, penulis kitab Al-Furu' dan kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Ada Ibnu Muflih generasi berikutnya namanya Ibnu Muflih juga, tetapi itu versi cucu bawah lagi. Yang mana beliau menulis Al-Mubdi' Syarah Al-Muqni'. Tapi ini Ibnu Muflih yang muridnya Syekhul Islam atau yang periwayat dari kalam-kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Maka berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Bata 'inda al-Imam Ahmad rajulun fawada'a indahuma. Seseorang pernah menginap di rumah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Lalu orang itu meletakkan air di sisinya, di sisi tempat tidurnya. Maka kemudian
Qala ar-rajul, orang itu berkata, "Falam aqum bil laili wa lam asta'milil ma." Orang itu berkata, aku tidak bangun malam itu dan tidak menggunakan air tersebut untuk berwudu. Maka di pagi harinya ia, yaitu Imam Ahmad, berkata kepadaku, mengapa engkau tidak menggunakan air ini? Maka aku pun merasa malu dan terdiam. Jadi maksudnya adalah yang menaruh air itu adalah siapa? Imam Ahmad. Jadi ada orang bertamu ke Imam Ahmad. Sebenarnya kalau kita mau melihat ke sunnah Nabi SAW, bertamu itu namanya dhiyafah. Bertamu itu disebut dhaif. Tamu adalah orang jauh yang ke rumah antum dan menginap di rumah antum maksimal 3 hari. Itu baru disebut dhaif, tamu, kalau di bahasa fikihnya. Ya. Adapun orang yang singgah sebentar ke rumah kita, walaupun bahasa kita tamu gitu loh, ya tetap wajib dimuliakan kalau kita terima. Tapi kalau di bahasa zaman dulu, tamu itu baru disebut tamu ketika orang itu memang datang dari kota jauh kemudian bertandang ke rumah dan sampai nginep, itu baru disebut tamu, maksimal 3 hari. Maka orang ini bertamu di rumah Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian orang ini pada malam harinya Imam Ahmad meletakkan air di sisi tempat tidur orang ini, ada air. Maksudnya Imam Ahmad apa? Kalau nanti ente mau salat malam, wudu pakai air ini. Tapi ternyata pas pagi hari lihat, lah, kok masih utuh? Ya. Dan berarti tadi malam enggak salat malam dong gitu. Maka malulah tamu itu. Kata tamu itu, maka aku pun merasa malu dan terdiam dan berkata, subhanallah. Imam Ahmad berkata, subhanallah. Aku tidak pernah mendengar ada seorang pecinta hadis yang tidak bangun malam untuk sholat. Kata Imam Ahmad, aku belum pernah dengar ada seorang ahli hadis yang tidak qiyamul lail. Belum pernah ada. Kamu doang gitu loh. Gimana antum kau bertamu ke seorang ustadz digituin? Ente ini kok masih utuh? Enggak sholat malam itu ya? Penuntut ilmu salafi, jenggot tebel, enggak sholat malam, enggak pernah tuh ada kayak gitu selama anda tahu ikhwan salafin, cuman antum doang yang kayak gitu. Jawaban antum apa? Antum enggak orang gaul, ustadz rata-rata emang enggak sholat malam gitu. Gitu. Nah, sekarang ya subhanallah, kesibukan pekerjaan dan juga keletihannya. Tapi itu bukan alasan sebenarnya. Kisah yang sama milik Imam Ahmad juga terjadi bersama orang lain. Orang itu berkata kepadanya, alasan dia tidak bangun malam, kata orang itu, ana musafir. Ya Imam Ahmad, ana enggak sholat malam karena ana musafir. Ana musafir. Maka berkata, kata Imam Ahmad berkata, wa in kunta musafiran, ya, meskipun engkau adalah seorang musafir, hajja masruqun fama nama illa sajida. Ingat, Masruq ini salah seorang ulama ahli hadis, ahli ibadah. Masruq hajja, pergi haji, fama nama illa sajida, dan dia enggak pernah tidur kecuali dalam keadaan sujud. Ngerti nggak maksudnya apa? Ini Masruq haji, dan malam itu dia jarang tidur, nggak tidur malam, dan baru bisa tidur malam ketika dia lagi sujud. Artinya gimana ya pembahasannya ya kawan? Anda ngerti, tapi gimana membahasakannya? Masruq seorang alim ini ketika haji kan safar, ya kan? Masruq itu orang Kufah. Ya, bukan orang Jazirah Arab. Ketika haji kan safar dia. Dan orang yang haji itu sering musafir dia, gitu kan? Bukan pemukim Mekah, bukan. Ya. Tidaklah dia pergi haji, melainkan malam-malamnya itu diisi dengan salat malam, dan pada malam harinya dia nggak tidur kecuali pasti dalam keadaan sujud. Artinya ketiduran pas sujud. Paham nggak maksudnya? Jadi bukan tidur dalam keadaan
duduk sila kayak antum pas lagi kajian, bukan gitu. Kalau itu emang menunjukkan solehnya antum, saking ngaji terus, kajian terus sampai nggak pernah tidur, sekarang ngaji terus, akhirnya hanya tidur pas kajian. Dan itu sesuatu yang tiap hari Anda lihat di keseharian Anda, sehingga Anda makan, lihat antum tidur, lebih kenyang lihat antum tidur. Iya, karena makan cuma 3 kali sehari. Ngelihat jemaah tidur itu bisa berkali-kali dalam sehari, dan itu Masya Allah. Bahkan ada majelis yang nggak ada yang tidur, itu anak kaget. Kok nggak ada yang tidur? Gitu. Saking harus ada yang tidur. Iya, bukan kayak begitu. Abang nggak apa-apa, tidur nggak apa-apa, benar nggak apa-apa. Tapi Khalid nggak boleh, karena di depan anak ada ikhwan itu kajian paling depan anak, selalu di depan anak gini, dan selalu tidur. Kayaknya emang sengaja memancing, kayaknya dia orang dari apotik atau apa untuk ngecek darah tinggi apa enggak anak gitu. Iya. Alhamdulillah anak udah lumayan kebal dah soal dulu. Sebelum anak kenal antum di santri dulu sebelum pandemi itu, anak suka bangun tidur. Sekarang udah nggak usah lah. Kita biar aja terus. Siapa tahu kan husnul khotimah kan kita nggak tahu. Masruq itu pergi haji. Fama nama illa sajida. Tidaklah dia tidur kecuali dalam keadaan sujud. Saking kalau setiap malam itu selalu menghabiskan waktu sholat malam. Dan karena sujud itu posisi yang kalau antum sujud gimana sih Pak? Kalau udah ngantuk sujud, itu kan udah mulai itu. Fokusnya udah mulai hilang. Tidur pas sujud, gitu loh. Subhanallah, ya. Qala Syekh Taqiyuddin, berkata Syekh Taqiyuddin, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi kalau misalnya kayak ulama kayak Ibnu Muflih Al-Hanbali, kemudian Al-Mardawi itu kadang-kadang menyebut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan Ibnu Taimiyah tapi Syekh Taqiyuddin gitu. Ya. Julukannya Syekh Taqiyuddin, nama aslinya Ahmad bin Abdul Halim. Dan Taimiyah itu nama neneknya dari bapaknya, nenek jauh. Taimiyah itu nama seorang nenek. Jadi Ibnu Taimiyah nama dinisbatkan kepada seorang nenek. Nenek dari bapak-bapaknya dulu, ya gitu. Ya. Nah, maka Syekh Taqiyuddin Syekhul Islam berkata, fihi annahu yukrahu li ahli ilmi tarku qiyamil laili wa in kanu musafirin. Bahwa makruh bagi ahli ilmu meninggalkan salat malam meskipun mereka dalam keadaan musafir. Dan kita mungkin bisa tahu Imam Ahmad ini adalah ulama yang cukup kencang dalam masalah qiyamul lail. Artinya seolah-olah wallahu alam ada 2 riwayat tentang Imam Ahmad. 2 riwayat tentang Imam Ahmad yang seperti yang pertama, Imam Ahmad mewajibkan qiyamul lail, mewajibkan witir. Riwayat kedua dari beliau bahwasanya beliau tidak sampai mewajibkan witir. Tapi dari beberapa riwayat ini mengindikasikan beliau sampai mengatakan siapa yang tidak witir maka ketahuilah bahwasanya dia adalah rajulun su, yaitu seorang yang buruk. Ya, bahkan dihikayatkan tidak diterima persaksiannya atau semisal itu. Artinya cukup keras beliau dalam masalah qiyamul lail. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Usul min Ilmi Al-Usul, beliau meluruskan maksud dari perkataannya Imam Ahmad. Namun intinya adalah Imam Ahmad cukup mutasyaddid, cukup keras dalam masalah qiyamul lail. Seolah-olah beliau mewajibkan dan bahkan beliau sampai menerbitkan fatwa atau kalimat bahwasanya orang yang tidak qunut atau tidak qiyamul lail atau tidak witir itu adalah orang jelek, ya, rajulun su, ya. Tapi kita lanjut setelah azan. Fadhal, dipersilakan. Fadhal. Abang mungkin atau Baik, kemudian dikatakan oleh penulis rahimahullah, "Fahris ya talibal ilm ra'akallah ala ihya'i hadhihi al-fadilati al-'azimati al-ajr." Maka berusahalah wahai penuntut ilmu yang semoga Allah taala membimbingmu, berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk menghidupkan amalan ini yang memiliki keutamaan dan pahala yang besar.
Wal takun himmatuka 'aliyatan fil hirsi 'ala kulli khairin mahma istata'ta ila dzalika sabila. Dan agar engkau menjadikan keinginanmu hirs yang tinggi ini, himmah 'aliyah, menjadikan itu sebagai keinginan yang tinggi dalam melakukan setiap kebaikan semampumu. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan depan. Ini sudah selesai untuk masalah talibul ilm dan qiyamul lail. Kita akan lanjutkan pada pekan depan talibul ilm wa birrul walidain, penuntut ilmu dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini berbakti kepada kedua orang tua terutama ketika masih hidup itu adalah wazifah, tugas penuntut ilmu agar berkah ilmunya. Bahkan sebenarnya bukan hanya penuntut ilmu, semua dari kita, pekerja, mencari nafkah, berbakti pada orang tua itu ada fadilah dan keberkahan tersendiri yang tidak bisa dilukiskan dengan amalan lain, gitu loh. Ya. Ada hal-hal yang Allah Ta'ala jadikan berkah ilmu kita atau amal kita karena doa ibu, gitu loh, atau doa ayah, karena mereka ridho kepada kita, gitu loh. Maka jangan sampai mereka meninggalkan kita atau kita meninggalkan mereka dalam keadaan tidak ridho. Sampai ada seorang dai yang mengatakan, barang siapa yang ada di majelisku sekarang dia dalam keadaan durhaka sama orang tuanya, maka jangan belajar di sini. Pulanglah. Ya, pulanglah dan adhikhuma kama abkaitahuma. Buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis, ya gitu. Jadi korelasi antara barakatul ilm wal amal dengan birrul walidain itu sangat kuat. Ya, jadi apalagi kalau kedua orang tuanya saleh, maka itu korelasinya sangat kuat. Jadi kalau misalnya mau ilmu kita itu lebih berkah atau berkah, maka hendaklah berusaha untuk birrul walidain. Kayak Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan ada beberapa ayat yang Allah sandingkan birrul walidain sebagai hak makhluk yang paling tinggi. Dan itu disandingkan dengan apa? Dengan tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tauhid. Wa bil walidaini ihsana. Ini adalah al-ihsan ilal khalq, yaitu berbuat baik kepada makhluk. Yang paling tertinggi adalah birrul walidain. Jadi dikorinkan, kita menuntut ilmu wajib ikhlas lillahi ta'ala. Dikorinkan dengannya, sembari kita menuntut ilmu, kita berbakti pada kedua orang tua kita. Maka siapa yang menuntut ilmu dengan ikhlas, maka berkah ilmunya. Dan ditambahkan dengan birrul walidain, maka super berkah insyaallah ilmunya Allah ridai. Maka istiqamah. Ada kita lihat beberapa bahkan bukan talibul ilm, orang awam biasa. Orang awam biasa yang dia enggak memiliki ilmu bahkan, tapi dia bar biwalidayhi, dia berbakti pada kedua orang tuanya. Kita lihat sedekahnya lancar, kita lihat hartanya berkah, walaupun ilmunya cetek. Itu karena efek berkah yang Allah Ta'ala berikan dengan sebab birrul walidain dia. Apalagi dengan hal yang lebih agung dari itu, yaitu ilmu syar'i dan amalan saleh. Ya, makanya birrul walidain itu salah satu kunci untuk keberkahan ilmu kita. Kalau misalnya orang tua kita telah wafat, bisa kita birrul walidain dengan bersedekah atas nama mereka. Ada banyak sekali hal-hal yang tidak masuk logika dari keberkahan karena birrul walidain dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang menginginkan derajat yang tinggi dengan ilmunya dan amalnya, maka berbaktilah pada kedua orang tua, terutama ibu, ya, terutama terutama ibu kandung. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Anishkur li wa liwalidayka wa ilail masir." Ya. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ini disandingkan loh, enggak pakai thumma. Anishkur li
wa liwalidayka, bukan anishkur li thumma. Seperti ada penyandingan, seolah-olah setara, padahal tidak. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Ya subhanallah. Ya. Ajaibnya ini dakwah, sebagian dakwah ada orang salah paham, ada beberapa talib salah paham dengan dakwah, akidah, manhaj, seolah-olah harus keras kita semua orang tua. Yang mana orang tua mungkin belum paham, atau sudah paham namun egonya masih tinggi dan tidak dimaklumi oleh anak yang baru ngaji ini. Kemudian anak ini menggertak orang tua. Bahkan sampai Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam memberikan syarah beliau terhadap kitab Mukhtasar Sahih Muslim di awal-awal, dalam masalah berkaitan dengan Khawarij, mazhab Khawarij yang ekstremis itu tidaklah melahirkan kecuali hanya kekecewaan demi kekecewaan. Sampai beliau menyebutkan bahwasanya ada seorang anak karena salah gurunya mengajarkan mazhab Khawarij terhadapnya, salah, ekstremis. Kemudian anak tersebut pun karena anak muda, tersensasikan dengan ilmu yang dianut olehnya dari gurunya, akhirnya kemudian mengkafirkan ibunya sendiri dan menyembelih ibunya saat ibunya sedang puasa, karena menganggap ibu kafir. La haula wala quwwata billah. Padahal ibu sedang puasa. Itu Syekh Abdul Razak ketika bicara itu, beliau sendiri enggak tahan untuk mengucapkannya sampai beliau nangis. Ya, beliau mendengar kisah itu. Beliau ceritakan di salah satu halaqah di majlis Masjid Nabawi. Sampai beliau menceritakan itu langsung beliau nangis. Tapi Syekh Abdul Razak itu enggak lama nangisnya karena enggak mau mempertontonkan air mata di hadapan jemaah. Ya. Jadi dakwah ini justru harusnya semakin melembutkan kita ke orang tua jemaah. Maka kalau antum melihat putra antum atau diri antum mendapatkan dakwah dan mengkonsumsi ilmu dari apa yang dipelajari di kajian-kajian yang membuat makin keras pada orang tua, maka ketahuilah itu dakwah yang salah. Pasti ada kesalahan. Dan ilmu itu tidak berkah. Hatta orang tua kita adalah orang ahli maksiat, hatta fajir dia atau mereka, melainkan mereka punya hak sebagai orang tua untuk dibaktikan pada mereka. Dan kita bercontoh pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana ibunya bukan hanya fajir, melainkan kafir tadinya. Bukan hanya kafirah, melainkan sabatun Nabi SAW, mencaci Nabi SAW. Itu lebih kufur apalagi itu kayak gitu. Sampai Abu Hurairah kemudian saking gak mau membentak ibunya, ketika dicaci Nabi, beliau kabur dan lari ke Nabi SAW dalam keadaan menangis, mengadu, ya Rasulullah, kenapa kamu nangis? Ibu saya mencacimu ya Rasulullah, saya enggak tahan mendengarnya. Ya Rasulullah, doakan hidayah buat ibu saya. Lembut kalbunya. Al-hirs yaitu berhasrat untuk dapatnya hidayah pada orang tua. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah pada ibunya Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah pulang seketika dan mendapatkan ibunya itu selesai dari kamar mandi, selesai mandi, dan kabar mewujudkan bahwasanya apa? Wahai anakku, aku telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Subhanallah, dalam waktu yang singkat. Kalau seandainya selama berwaktu-waktu itu ibunya Abu Hurairah mencaci Nabi SAW di hadapan Abu Hurairah yang pecinta Nabi betul-betul, seandainya Abu Hurairah merespon cacian ibunya dengan cacian balik, itu akan susah dapat hidayah. Tapi mungkin diantara sebab orang tua kita dapat hidayah adalah lembutnya kita kepada beliau, dan akhirnya beliau pun merasa bahwa dirinya salah dalam treatment terhadap anak. Insya Allah begitu. Ya, jadi kesadaran mereka melihat anaknya makin ngaji kok makin baik gitu, itu insya Allah membuat jalur hidayah insya Allah. Tapi kalau ini makin ngaji makin songong, jenggot digedein, dipanjangin, suara dikerasin, sama orang tua kayak ini, kamu ngaji di mana sih? Yang didatengin ternyata Ustaz Hasan nanti. Ya jadi Ustaz Hasan, mana Ustaz Hasan? Antum ngajarin apa ke anak saya loh? Apa bu, saya nggak ngajarin apa-apa. Tuh anak saya jadi ini. Ntar Ustaznya juga yang kena, dakwahnya yang kena dan seterusnya. Padahal kita nggak mengajarkan itu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Gitu. Alhamdulillah itu nggak ada. Mudah-mudahan kita
menjadi orang ahli qiyamul lail, dan juga ahli birrul walidain. Bagi yang mungkin sudah wafat orang tuanya, tetap bisa birrul walidain agar berkah ilmunya dengan cara sedekah atas namanya, mendoakan istighfar untuknya dan lain-lain. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.